Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Pada sahabat-sahabat, teman-teman, konco-konco, bolo-bolo, santri, para pencinta ilmu, pencinta fikih, pencinta hukum yang saya hormati, saya telah membuat dua video. Yang pertama adalah video yang khusus membahas tentang masalatul haid atau risalatul mahid yang baru terbit part 1 dan part yang kedua, dengan menunggu part yang ketiga. Namun video kali ini adalah video acak tentang hukum-hukum Islam yang sangat penting dan sering juga menjadi pertanyaan di tengah-tengah masyarakat. Jadi ada dua video, yang satu tentang masalah haid, yang sekarang ini adalah hukum Islam secara acak. Hadirin para pecinta ilmu yang saya hormati, saya teringat betul pernah melihat suatu video di mana seseorang berwudu dengan sebotol aqua yang airnya sedikit. Lalu mereka berwudu dengan cara mengucurkan air di tangan lalu dioles-oleskan seperti ini. Tujuan mereka, air yang sedikit ini adalah dianggap untuk bisa cukup berwudu. Bahkan suatu saat saya juga pernah pergi ke Jakarta, satu rombongan bis. Lalu pimpinan rombongan ini mempraktekkan di dalam bis, menerangkan cara wudhu yang seperti itu. Kata ketua rombongan pada saat itu adalah, barangkali nanti di Jakarta kekurangan air, maka caranya seperti ini. Dan dia mempraktekkan adalah wudhu yang dikucurkan lalu dioleskan ke anggota wudhu. Apakah sah wudhu yang semacam itu yang dipraktekkan oleh orang sampai berani divideokan atau mengajak orang lain dengan wudhu yang semacam itu? Dalam hal ini para pecinta ilmu ini harus memahami dan paham betul ayat Al-Quran. Saya harus menyampaikan dulu dalam ayat Al-Quran tentang wudhu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dalam ayat ini ada pembagian dua anggota, yang satu dengan ghuslu, yang satu dengan mashu. Coba kita lihat kalimat dalam Al-Quran, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Ini berarti anggota wudhu yang pakai ghuslu adalah bagian wajah. Wa aydiyakum, dan dua tangan kalian, berarti anggota wudhu yang dibasuh dengan ghuslu adalah tangan. Sementara dalam ayat tersebut lanjutannya adalah wamsahu biruusikum, untuk urusan sebagian kepala dengan kalimat Al-Quran adalah wamsahu, yaitu mengusap. Ayat selanjutnya wa arjulakum, ayat ini lafadznya dibaca nasab, bukan dibaca wa arjulikum, tapi dibaca wa arjulakum, yang menunjukkan bahwa lafadz wa arjulakum ini diatofkan kepada lafadz yang di atas, yaitu wujuhakum dan wa aydiyakum, makanya dibaca nasab. Berarti ada tiga anggota wudhu yang harus dighuslu, dibasuh, yaitu wajah, lalu tangan dan kaki. Sementara bagian ba'dur ra'si itu bukan dibasuh, tapi ayat Al-Qur'annya menerangkan dengan kalimat wamsahu, yaitu diusap istilahnya. Sehubungan dalam keterangan Al-Quran yang semacam itu, maka untuk menjawab
bolehkah tidak wudhu yang seperti tadi yang saya praktekkan, seperti yang saya lihat di dalam video, sah atau tidak wudhunya? Maka kalau kita bisa memahami dua kalimat tersebut, yang satu ghuslu dan yang satunya mashu, apabila memahami satu perbedaan kalimat tersebut, maka kita akan bisa menjawabnya. Yang namanya ghuslu di sini otomatis harus dengan jariyul ma'i atau mengalirkan air. Jadi kalau untuk bagian wajah yang bergerai, bagian tangan dan juga bagian kaki, inilah Buddha min jariyil ma'i, mau tidak mau harus mengalirkan air. Fala yakfi masul ma'i min ghairi jiryanin, maka tidak cukup kalau hanya mengusap saja tanpa dengan mengalirkan air. Li'annahu la yusamma ghuslan, karena cara yang seperti tadi dibeginikan ini otomatis bukan dinamakan ghuslu. Karena itu hanya membasahi saja, tapi bukan mengalirkan. Oleh karena cara wudhu yang semacam itu, ini jelas. Kalau menurut takbir yang saya baca dalam kitab Al-Baijuri, juz 1 halaman 50, berarti tidak sah wudhunya, karena tidak mengalirkan air. Kalau semacam ini bisa, berarti orang wudhu dengan pakai es balok itu yang bekas, yang segini es balok, kalau diwudhukan, berarti bisa juga. Padahal itu tidak mencair, namanya es balok. Jelas kalau kita melihat keterangan yang ada di sini, la yakfi masul ma'i min ghairi jiryanin, tidak cukup mengusapkan air tanpa dengan mengalirkan air. Akan tetapi dalam masalah tadi yang mas'uroksi, yaitu mengusap sebagian kepala, ini boleh juga. Andai kata untuk sebagian kepala kita praktekkan dengan cara dibasuh, itu ghuslu. Ini perbedaannya. Kalau bagian ghuslu, bagian tangan, kaki, lalu juga yang satunya adalah tadi yang tangan, kaki, dan wajah, ghuslu tidak bisa diganti dengan mashu. Tapi kalau mashu itu bisa diganti dengan ghuslu, masih dihukumi sah. Kenapa? Untuk bagian mengusapkan sebagian kepala, itu tujuannya adalah al-balal, yaitu asal dianggap basah cukup. Sedangkan membasuh itu lebih basah daripada mengusap. Makanya sebagian kepala itu diusap boleh, sah, karena itu hukum asal. Tapi pakai basuh juga boleh. Tapi kalau untuk bagian wajah, tangan, dan kaki, mau tidak mau itu harus dengan cara membasuh, tidak bisa mengusap. Lalu bagaimana solusinya orang yang punya air sedikit agar kita bisa cukup untuk dijadikan berwudu? Maka cara yang paling bagus adalah tempat wadah air tersebut yang isinya kecil, kita lubangin saja pakai jarum, pakai paku, lalu akan keluar air. Dari situlah kita akan menggunakan air yang sedikit, cukup bisa untuk berwudu dan sah untuk berwudu. Jangan cara yang diusapkan seperti yang kucurkan ke tangan lalu diusapkan. Digolongin, kita bikin seperti keran kecil, lalu kita berwudu dengan air sedikit, insya Allah cukup. Lalu yang kedua, ini langsung ada dua pembahasan dalam satu pertemuan ini. Kita sering mendengar juga, ini ya, kalau namanya orang umum, orang yang di dalam anggotanya itu punya tato. Ini ada yang bilang katanya nggak sah wudunya. Kalau nggak sah wudunya berarti nanti nggak sah juga untuk junubnya. Katanya karena di dalam anggota tubuhnya ada tato. Begini ya, memang betul dalam masalah bab wudu, mengalirkan air ke anggota wudu
harus ada harus tembusnya air ke anggota tubuh. Artinya tidak boleh ada penghalang. Sehingga andai kata nih ada santri siapa sajalah yang berwudu, kemudian di anggota wudunya nih baik di bagian wajah, lalu di bagian tangan, di bagian kaki, misalkan ada lilin yang menempel atau ada getahnya, tangannya ada getah, atau ada minyaknya yang bisa menghalangi tembusnya air ke bagian anggota wudu, maka hukumnya wajib untuk dihilangkan, karena itu bisa membuat wudu kita nggak sah. Baik itu anggota wudu ada minyak, atau ada getah, atau ada cat, atau ada lilin yang menempel, atau ada hal-hal yang lain. Ini yang biasanya terjadi. Lem besi itu kalau sudah nempel di kulit itu sangat keras sekali, dan itu bisa menghalangi tembusnya air. Atau ada koyok yang di bagian badan, memang harus dihilangkan dulu. Tapi ada patokan hukum juga. Ini saya bacakan dari Kitab Al-Baijuri. Kalau dalam kitab saya ini halamannya adalah 52 juz 2, ini saya bacakan. Wa yajibu izalatu ma alaihima minal ha'il. Hukumnya wajib menghalangi sesuatu dari penghalang. Kal washi al mutarakim, seperti kotoran yang kraket, kotoran yang menempel keras. Min kharijin illam yata'adzar fasduhu. Artinya perkara yang menempel di kulit dari luar itu tadi hukumnya wajib menghilangkan perkara yang bisa menghalangi tembusnya air ke kulit itu tadi, illam yata'adzar fasluhu. Andai kata tidak kesulitan untuk memisahkan penghalang dari kulit, artinya mudah untuk dibasuh, seperti cat, jadi kumbahkan pakai banyu bisa, atau getah masih bisa, lem juga masih bisa, lilin juga masih bisa. Tapi wa illa lam yadul likauni soro kal juz'i minal badan. Nah, ini akan tetapi kalau sesuatu yang sudah menempel di kulit dan sangat sulit untuk dihilangkan, bahkan berat sulit untuk dihilangkan, lam yadul, maka untuk berwudu dianggap tidak apa-apa, tidak menjadikan wudunya tidak sah. Kenapa? Likaunihi sorokal juz'i minal badani, karena itu semua seperti juz badan, seperti dianggap kayak bagian dari badan. Ini termasuk kayak tato yang saya tadi katakan di awal. Orang yang ada tatonya mau dihilangkan itu, kalau orang sini biasanya dengan disetrika, waduh ngeri. Itu membahayakan, menyakitkan, merusak badan. Jadi kalau yang semacam itu sudah biarkan saja, nggak apa-apa wudunya. Saya punya keterangan dalam kitab Al-Baijuri. Jadi kalau misalkan membahayakan ya lam yabdur likaunihi sorok kal juz'i minal badan. Nah, tadi ada keterangan sesuatu yang menghalangi air ke kulit ini min kharijin, berarti dari luar. Apabila ada sesuatu yang menghalangi tembusnya air ke kulit bagian wudu, tapi yang menghalangi adalah sesuatu dari dalam tubuh kita seperti keringat umpamanya, fala yadullu mutlaqan, maka tidak membahayakan apa-apa. Secara mutlak wudunya tetap dianggap sah kalau hanya terhalang oleh keringat ini. Dan sinilah ada dua pembahasan dalam pertemuan saya yang video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Andai kata pengajian ini sangat bermanfaat, silakan ikuti terus video saya selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan pengajian ini adalah pengajian yang sangat secara ngacrak, apa saja yang sering terjadi
di masyarakat. Sekian dari kami, mohon maaf bila mana ada kesalahan, kekeliruan, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, dan tidak menutup kemungkinan untuk menerima kritikan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.